Selamat sore rekan-rekan followers Hukum Online. Selamat datang, selamat bergabung di Instagram Live Hukum Online pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada sore hari ini kita telah tiba di hari kedua dari pekan Instagram Live Academia Law Fest 2025, di mana kita akan berbincang bersama sejumlah akademisi dari kampus hukum terkemuka di tanah air mengenai peluang dan tantangan implementasi artificial intelligence atau AI di perguruan tinggi hukum di Indonesia. Saya Afan Muhammad Andalan, Customer Journey Lead Hukum Online. Di sore hari ini selama lebih kurang 1 jam ke depan tidak akan seorang diri dalam membahas topik tersebut, tapi akan ada 2 orang akademisi dari kampus hukum di Indonesia yang akan saya undang untuk bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Baik, sembari saya menginvite 2 orang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang bersama, silakan kalau rekan-rekan di sore hari ini bisa mengajak juga teman-temannya begitu ya, kolega-koleganya untuk sama-sama kita menyimak Instagram Live ini yang akan membahas bagaimana sebetulnya AI itu dapat menjadi sebuah peluang, tapi sekaligus juga terdapat tantangan yang mesti dihadapi oleh khususnya para sivitas akademika di perguruan tinggi hukum. Nah, di edisi hari kedua Academia Law Fest 2025 ini, saya akan berbincang bersama Dr. Armansyah SHMH CCL. Beliau adalah seorang ahli cybercrime dan juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa atau STIH Adiaksa yang sesaat lagi akan bergabung dengan kita. Selain itu juga akan ada Bapak Lintang Aryo Pambudi SHMH. Beliau adalah seorang dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Baik, kita nantikan sesaat lagi akan bergabung dengan kita Pak Armansyah dan juga Pak Lintang begitu. Nah, sekedar informasi kepada rekan-rekan semua yang menyimak di sore hari ini bahwa kegiatan atau Pekan Academia Law Fest 2025 ini pada bulan April telah berlangsung sejak kemarin begitu ya, di hari Senin, dan akan terus kami adakan setiap sore pada waktu yang sama sampai dengan hari Jumat tanggal 25 April ini. Jadi pastikan teman-teman menyimak setiap edisi Instagram Live-nya sehingga kita bisa di Indonesia merespons adanya peluang dan tantangan dari penggunaan artificial intelligence itu sendiri. Mungkin bagi rekan-rekan followers yang sudah di kampus maupun baru datang menjadi mahasiswa bisa memantau bersama. Baik, selamat sore. Assalamualaikum Pak Armansyah. Waalaikumsalam, Mas Ya, Afan. Apa terima kabar? kasih sudah bergabung Pak. Ya, Sehat Pak, Alhamdulillah. Ini alhamdulillah saya sehat. posisi di kantor hukum online. Kalau dilihat keluar ini hujan nih Pak. Sore-sore Pak Armansyah gimana Pak di kampus? Ya, seputaran Jagakarsa Mendung mendung, ya? mendung ya. Kita nggak terlalu jauh nih Pak sebetulnya Pak. Ya, Baik. Ini masih kita sama-sama tunggu Pak Lintang ya, izin ya, Pak Arman. siap Ini Mas. mungkin boleh kami persilakan Pak Arman untuk menyapa terlebih dahulu rekan-rekan followers hukum online yang menyimak Instagram Live kita di sore hari ini. Barangkali ada yang pernah diajar oleh Pak Arman begitu ya, ataupun ingin mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk menyimak. Saya persilakan Pak Arman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat hukum online. Kita sesaat lagi akan berliterasi secara digital terkait dengan AI di perguruan tinggi hukum. Jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung dan bisa juga mengajak teman-teman lain, ya mahasiswa saya siapapun itu, untuk kita bisa bertransformasi di ruang ini. Demikian Mas Afan, Baik. salam hangat. Siap. Terima kasih Pak Arman. Tadi ada kata kunci yang saya kira menarik sekali gitu ya, transformasi. Ya, Artinya ada sebuah keadaan yang kemudian dengan adanya AI ini berubah begitu ya Pak Arman ya, termasuk
kegiatan belajar mengajar di kampus dalam hal ini STIH Adi Aksa. Nah, Pak Arman, saya ingin memulai, barangkali bisa kita mulai terlebih dahulu gitu ya, sembari menunggu Pak Lintang akan bergabung juga saat Ya, lagi. Jadi memang Pak Arman Syah ini kalau rekan-rekan juga lihat begitu ya, kiprah beliau banyak di ranah cybercrime begitu ya. Nah, ini AI ini kan mungkin nanti ada intersection topiknya juga Pak dengan potensi adanya hal-hal terkait cybercrime begitu ya dari ya. AI. Tapi barangkali kalau boleh dimulai dari di kampus begitu ya, itu kira-kira bagaimana sih Pak Arman dan juga Bapak Ibu di STIH Adiaksa merespons adanya AI dalam pengajaran di perguruan tinggi. Nah, ini sudah bergabung juga Pak Lintang. Mungkin izin kita sapa sebentar Ya, Pak Arman. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Lintang. sore Pak Lintang. Selamat sore, Assalamualaikum. selamat Ya, sore Pak Arman dan juga Mas Afwan. Selamat sore. ya baik. Sehat Pak, sudah selesai jadwal ngajar hari ini atau masih Alhamdulillah ada yang sudah ditunggu? selesai dan memang minggu ini sedang UTS, Mas. Oh, baik, baik. Siap-siap. Semoga nih mahasiswa yang habis ujian biar nggak mumet gitu ya. Kita boleh ajak ngobrol santai juga kali Pak Lintang di sesi Instagram Live kali ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lintang sudah turut bergabung. Teman-teman followers Hukum Online, tadi di awal kita perkenalkan bahwa Pak Lintang Aryo Pambudi SMH, beliau adalah dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Posisi di Purwokerto ya, Pak Lintang, saat ini berarti? Ya, betul sekali di Purwokerto. Baik, nah ini jadi followers yang menyimak juga mudah-mudahan cakupannya luas ya, tidak hanya di Jakarta, Purwokerto, atau bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia nih bisa menyimak bersama-sama. Nah, kita izin saya lanjutkan Pak Lintang, tadi dengan Pak Armansyah kita coba untuk mengawali dengan poin bahwa AI ini tentu datang tidak hanya dengan berbagai potensi kebaikannya gitu ya untuk melakukan transformasi tadi kalau meminjam kata Pak Armansyah. Jadi pendidikan tinggi hukum tentu banyak potensi yang bisa dikembangkan ke depannya dan AI akan bisa untuk membantu hal itu. Tapi bagaimana kemudian setiap kampus meresponsnya baik dari segi kebijakan maupun dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Mungkin kita ingin dengar masing-masing bagaimana Pak Arman dan rekan-rekan di STIH Adiaksa maupun nanti Pak Lintang di FH Unsud memanfaatkan dan menanggapi peluang serta tantangan implementasi AI di perguruan tinggi hukum. Barangkali saya persilakan Pak Arman terlebih dahulu untuk sharing-sharing mengenai topik tersebut. Baik, terima kasih Mas Afan. Izin mendahului Pak Lintang, teman-teman sahabat hukum online yang sudah join di IG Live ini. Jadi memang perkembangan teknologi informasi tidak terbendung ya. Beberapa tahap-tahapan dari revolusi industri sampai dengan saat ini 5.0 sehingga melahirkan beberapa cluster-cluster khususnya dalam konteks topik kita pada sore hari ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mana tentu memiliki berbagai konsekuensi ya, implikasi baik positif maupun negatif. Apabila itu berelasi dengan pendidikan tinggi hukum, tentu hukum daripada kecerdasan buatan ini kalau menurut saya adalah suatu hal yang menjadi Volksgates atau jiwa bangsa. Kita belajar hukum S1, S2 dihantarkan oleh beberapa dosen bahwa jiwa bangsa itu yang melekat pada diri kita dalam berbagai pola aktivitas kehidupan. Ya, terlebih dikaitkan dengan ini era digitalisasi di mana era saya sudah lewat, tapi ini memang tidak bisa kita abaikan para milenialis Gen Z yang memang zaman mereka sekarang begitu begitu friendly terhadap penggunaan teknologi informasi khususnya para mahasiswa di kampus Adiaksa yang memang sudah sangat sudah sangat aksesif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam keseharian mereka, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Ya tentu ini juga menimbulkan sedikit persoalan ya. Kalau dosennya sendiri tidak begitu paham dengan teknologi, ya. Jadi kita juga harus memprofiling mahasiswa kita ya.
Jangan-jangan begitu cepat mereka mengerjakan tugas, tapi mereka nggak paham dengan apa yang dikerjakan. Nah, tentu walaupun tidak ada aturan yang baku di perguruan tinggi, sebutlah di Adiaksa, tapi yang ya, diutamakan adalah bagaimana membangun kejujuran akademik itu, meskipun para mahasiswa menggunakan kecerdasan buatan. Jadi para milenialis khususnya mahasiswa ini ya di era digitalisasi 5.0 yang termanifest dalam perilaku mereka ya mungkin ketika mereka menggunakan gadget di kelas ya atau perangkat IT yang luar biasa canggihnya itu di ruang-ruang akademik itu suatu hal yang biasa ya. Bahkan menjadi aneh kalau perangkatnya itu canggih tapi tidak digunakan untuk pemanfaatan. Jadi hanya sekedar main game ya atau wasting time, buang-buang waktu. Jadi justru dengan banyak tugas dari dosen, mereka melakukan riset ya kan, bikin jurnal yang sangat dibantu oleh perangkat teknologi informasi yang berbasis artificial intelligence. Jadi kita harus juga kolaborasikan antara suatu social, intelektual, dan technological engineering sehingga mereka juga tidak abai terhadap etika. Ya, jangan sampai tadi bagus sekali pengantar dari Mas Afan. Jangan sampai nanti mereka membuat suatu taruhlah karya ilmiah, tapi itu duplikasi. Nah, ya kan? Ini tentu suatu pelanggaran, selain pelanggaran etik juga pelanggaran hukum ya. Ada mengenai juga soal pelindungan data pribadi ya atau hak atas kekayaan intelektual ya. Karya-karya ilmiah yang mereka tanda kutip bajak sehingga merugikan orang lain. Ketika itu terjadi tentu bukan hanya mahasiswanya yang juga akan terimbas tapi juga institusinya. Sehingga kita perlu pengetatan, regulasi dan juga ke dosen-dosen juga yang memang agak sedikit rigid soal kecerdasan buatan ini, mungkin kita bisa samakan persepsinya. Karena ini memang sudah era keterbukaan, borderless. Mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus hadapi ini. Karena kalau kampus itu tertutup terhadap perubahan, maka dipastikan ya kan, dipastikan akan mahasiswa atau calon mahasiswa akan mencari kampus yang adaptif, yang responsif, yang progresif terhadap perkembangan teknologi informasi. Tentu saja era 5.0 ini membawa perubahan besar bagaimana cara kita berkehidupan, khususnya dalam berinteraksi antar sivitas akademika, antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, termasuk juga dengan ya bagian dari sivitas itu adalah para stakeholder di luar kampus ataupun yang di dalam kampus, pegawai-pegawai kampus, staf akademik, yang mana ini perkembangan teknologi tidak terbendung, akan sustain, akan terus ya, tidak akan bisa kita hentikan, walaupun ya teknologi itu tidak sekedar teknologi Mas Afan. Karena kalau teknologi is teknologi, maka dia akan abai terhadap nilai. Tapi teknologi is law, jadi teknologi adalah hukum. Manusia tidak akan sepenuhnya tergantikan dengan teknologi. Tapi manusia sangat membutuhkan teknologi. Jadi profesi hukum itu tidak akan mungkin tergantikan dengan teknologi. Berkah dari pandemi, Mas Afan, ya, ada berkahnya, ada juga sesuatu hal yang mengerikan juga pandemi ya. Adalah bagaimana kita hidup dalam suatu mengadaptasi kehidupan baru, new normal. Ya, kita belajar pembelajaran jarak jauh, learning distance, ya, kita pakai Zoom meeting sampai sekarang ini yang disediakan oleh hukum online, kita Instagram Live ini juga bagian daripada bagaimana aksesivitas kita dalam melalui media sosial sehingga kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun itu. Satu hal lagi bahwa memang kecerdasan buatan ini juga berkelindan dengan aspek regulasi. Kemudian juga ada soal bagaimana perlindungan individu ketika karya ilmiahnya itu disabotase, ya, diambil haknya sehingga merugikan subjek hukum yang pelaku itu menyalahgunakan daripada karya-karya ilmiah. Sehingga diperlukan juga akuntabilitas, norma akademik, integritas akademik
yang diperlukan pengawasannya oleh para pemangku kepentingan di perguruan tinggi hukum. Saya ambil contoh ya, saya refer saja bagaimana penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi hukum di Universitas Chile yang telah mengimplementasikan tugas esai ganda di mana mahasiswa harus menulis 2 esai tentang topik yang sama, satu dengan bantuan kecerdasan buatan, satu dibuat secara mandiri. Tujuannya apa? Tujuannya menumbuhkan pemahaman komparatif tentang suatu karya ilmiah yang dibantu AI dan yang dibuat secara mandiri. Kita nggak ingin mahasiswa kita ini agak sedikit terlalu bergantung terhadap AI. Ya, saya pengalaman nih, mungkin juga pengalaman ke rekan saya di Unsud. Ketika saya senang ngajar itu interaktif ya. Ternyata suara saya itu direkam sama mereka. Mereka langsung pencet dan mereka langsung jawab. Karena saya tahu profil mahasiswa itu, saya curiga dong. Kok bisa begitu cepat dan benar lagi jawabannya kan? Ternyata dia menggunakan AI. Saya bilang jangan begitu. Coba aja dulu jawab salah benar itu nomor 2. Nah, saya uji lagi minggu ke depan. Saya tanya lagi ke dia, tapi saya langsung tembak. Ternyata dia speechless. Jadi betul-betul teknologi ini menjadi adiksi buat mereka, termasuk dalam mengerjakan tugas-tugas. Dan yang lebih mengerikan lagi, ya, entah ini berlaku umum di kampus-kampus, ketika dalam pembuatan tugas akhir, itu mereka bisa begitu cepat menyelesaikannya. Tapi ketika final examination, ketika diuji, mereka akan gagap. Nah, ini yang perlu kita benahi supaya pemanfaatan AI ini juga tidak menjadikan mahasiswa itu mundur dari segi mindset. Termasuk tantangannya adalah mindset daripada pengajar dan juga mahasiswa. Tidak boleh bergantung dan juga tidak boleh alergi terhadap kluster AI yang mulai begitu masif diterapkan di perguruan tinggi hukum. Demikian pengantar dari saya, Mas Afan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arman. Pengantarnya tadi saya garis bawahi, Bapak menyebutkan adanya kejujuran akademik begitu ya, yang penting. Kemudian bagaimana etika dan juga akuntabilitas itu harga mati begitu. Apalagi di tengah-tengah era 5.0 yang tadi Pak Arman sampaikan. Kemudian tadi menarik juga Pak ya, kalau ternyata di perguruan tinggi begitu, walaupun tadi yang disebutkan di luar negeri, saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada atau barangkali Adiaksa ataupun Unsud mau inisiasi juga Pak. Tadi ada apa namanya, jadi sekalian aja dibandingkan gitu ya. Kalau kita lepaskan begitu saja, kadang nanti kita perlu ngecek lagi ini hasil mahasiswa, apakah dia buat sendiri, apakah buatan AI atau dia kombinasi. Nah, kalau kita dudukkan langsung saja, udah yang satu pakai AI, yang satu kamu buat sendiri tanpa AI, tentu itu juga mungkin jadi metode tersendiri bagi mahasiswa supaya mereka tidak luntur ya Pak Arman ya, ketajaman analisisnya, kemudian juga daya untuk bisa mengerti begitu. Karena bahkan tadi saya kira penggunaan AI yang mungkin kurang tepat hanya di pengerjaan tugas saja. Tapi kalau tadi Pak Arman sampaikan, ketika di kelas ada dialog, bahkan secara audio pun langsung ditanggapi, jawabannya bisa dapatkan oleh AI. Saya kira agak mengkhawatirkan juga gitu kalau kita para pihak kampus juga tidak bertindak gitu ya, Pak Arman dan juga Pak Lintang, untuk mendorong mahasiswa termasuk tentu juga para dosen begitu ya, komunitas akademik untuk tetap bisa original dan juga bisa melakukan riset itu secara mandiri gitu, dalam konteks tidak jadi addicted dengan tools yang memang sifatnya hanya sebagai alat bantu. Nah, sebelum saya minta Pak Lintang untuk sharing juga untuk rekan-rekan followers hukum online yang sedang menyimak Instagram Live kali ini, kami sangat encourage untuk rekan-rekan bisa beri tanggapan pertanyaan begitu ya melalui fitur Q&A yang tersedia di Instagram Live ini. Jadi kalau teman-teman notice ada logo tanda tanya begitu ya di sebelah kanan bawah itu, silakan diklik dan disampaikan pertanyaannya di situ. Akan ada hadiah bagi 2 orang penanya dengan pertanyaan terbaik yang nanti akan dipilih oleh Pak Arman dan Pak Lintang begitu ya, mendapatkan saldo uang elektronik Rp100.000. Dan mungkin lumayan untuk ngopi-ngopi gitu ya Pak Arman, Pak Lintang, sambil ngerjain tugas atau kuliah gitu.
Silakan teman-teman sampaikan nanti setelah Pak Lintang sharing-sharing akan kita coba untuk tanggapi Pak Arman dan juga Pak Lintang. Nah, baik mungkin langsung saja saya berikan kesempatan untuk Pak Lintang dari FH Unsud untuk bisa sharing juga bagaimana implementasi AI di FH Unsud begitu ya. Apalagi tadi habis mengawal agenda UTS begitu, apakah sambil dikoreksi juga Pak Lintang ini kira-kira hasil AI atau original dari mahasiswanya gitu, dan apakah di Unsud ada apa namanya inisiatif tertentu begitu ya dari pihak kampus untuk bagaimana caranya agar AI yang apa namanya kian marak ini bisa diarahkan energinya ya supaya menghasilkan output yang positif dari kegiatan akademik di kampus. Silakan Pak Lintang. Baik, terima kasih Mas Afan atas kesempatannya, dan mohon izin Pak Arman, setelah Pak Arman ini saya jujur senang sekali gitu ketika Pak Arman memulai pembicaraan sebagai pemantik pertama itu sudah lengkap gitu. Jadi saya tinggal menambahkan saja dan memperkuat saja seperti itu. Enaknya jadi pembicara kedua tuh seperti itu, Pak. Nah, tadi saya sedikit meng-highlight ya terkait dengan bagaimana perkembangan AI itu sendiri ya. Di era sekarang bahkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang apapun itu sekarang berlomba-lomba untuk membuat suatu AI gitu. Bahkan hukum online sekarang punya AI sendiri gitu kan. Artinya mereka paham dan mengikuti perkembangan zaman bahwa AI itu menjadi sesuatu yang sekarang itu normal saja gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan penggunaannya gitu. Nah, dengan adanya AI ini, perkembangan ini, kita nggak mungkin yang namanya resisten dengan adanya masuknya hal baru yaitu AI. Oleh karena itu, menurut kami ya kita harus tetap berkolaborasi bersama, khususnya dengan AI itu sendiri. Jangan sampai resisten di dalam perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kita bisa menggunakan sisi positif itu sendiri gitu. Bahkan kalau kita bicara tentang AI itu kan tools ya, tools, alat gitu. Artinya kalau alat itu berarti tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada orang yang menjalankan. Nah, orang yang menjalankan itu kita sebagai civitas akademik yang ada di kampus, kita yang menjalankan. Oleh karena itu kebijaksanaan kita dalam menggunakan AI itu menjadi suatu prioritas utama gitu ya. Jangan sampai kayak tadi disinggung oleh Pak Arman, kejujuran itu penting gitu. Apalagi di Fakultas Hukum gitu. Di Fakultas Hukum itu kejujuran itu sangat penting. Bahkan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa gitu, salah enggak apa-apa, tapi jangan bohong. Itu yang saya terapkan gitu. Jadi ketika mungkin saya sedikit sharing juga gitu, ketika Pak Arman itu juga pernah hal yang sama saya pernah temui gitu, Pak. Ketika saya bertanya ke mahasiswa, kalau saya di perkuliahan itu boleh menggunakan gadget gitu ya, dalam arti untuk kepentingan bertanya atau mengeksplorasi pertanyaan atau materi, silakan menggunakan gadget gitu ya. Tetapi tidak untuk SMS dan sebagainya gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, di dalam pengalaman saya gitu, sekarang mahasiswa itu tidak, kalau dulu tuh ngekliknya itu ke ini ya, ke Google, search engine Google. Jadi nyari, habis itu baru baca kontennya apa, setelah baca kontennya, dibuat kesimpulan sendiri gitu, oleh si pembaca gitu, yaitu mahasiswanya. Tetapi kalau sekarang berbeda, mereka bukannya bukan search engine lagi, tapi langsung ke AI itu sendiri, tanyakan pertanyaan yang memang saya tanyakan langsung. Jadi ketika saya tanya, dapat dari mana? Hanya tertawa dan dari ChatGPT misalnya, seperti itu. Artinya memang ternyata pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, apalagi kalau pertanyaannya itu berupa sesuatu yang konsep norma yang sudah ada atau dimengerti oleh banyak orang, itu jawabannya pasti rata-rata benar. Kecuali kalau kita sambungkan ke dalam suatu kasus yang rigid, mungkin AI itu akan sedikit kurang bisa menjawab gitu ya, terkait dengan konteks yang ada seperti itu. Nah, itu yang saya ingin perkuat tadi terkait dengan apa yang dijelaskan Pak Arman. Lalu juga tantangan terkait dengan penggunaan AI itu sendiri, menurut saya itu keterpercayaan gitu. Dengan era digital ini, mahasiswa, dosen, semuanya sudah senang dengan yang namanya teknologi ini kan. Bahkan kita terlalu percaya bahwa teknologi itu akan selalu benar. Itu yang kadang kita harus garis bawahi, bahwa teknologi itu bisa saja salah gitu. Bahkan ketika saya pernah gitu ya, rekan sejawat saya gitu kan, kita sering ngobrol gitu Pak Arman, kalau misalkan kolaborasi penulisan pasti kita akan sharing terkait dengan bagaimana cara menulis yang enak gitu ya Pak. Nah itu pernah terjadi ketika saya diskusi, saya bilang
enak loh bikin tangan AI dan sebagainya, bisa mengonsep dasar brainstorming pembuatan paragraf misalkan. Dalam pembuatan paragraf, misalkan pakai point, evidence, response, and conclusion gitu. Dalam setiap paragrafnya enak loh ditambahin evidence, di mana evidence itu bisa dicarikan dengan AI, di situ ada banyak misalkan terkait dengan referensi, jurnal, dan sebagainya. Dan ada celutukan seperti ini. Coba dicek validitasnya, apakah benar kalau misalkan rujukan yang ditaruh di dalam paragraf tersebut memang merujuk kepada jurnal yang benar gitu. Ketika kita coba cek berikutnya, ternyata memang halusinasi gitu. Jadi AI itu berhalusinasi bahwa itu sebenarnya adalah rekaan dari AI itu sendiri untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, itu juga harus kita perhatikan gitu. Makanya ketika kita menggunakan AI, kita juga harus yang namanya cross check ulang gitu, dan juga menggunakan literasi lain selain dengan AI itu sendiri. Jadi jangan terlalu percaya dengan AI, dan juga jangan apa-apa praktis hasilnya apa langsung, itu berbahaya. Dan kalau kita lihat itu ya, ketika kita lihat, saya tanya lagi, saya senang mencoba gitu hal baru. Jadi saya cross check sama AI, apakah benar referensi yang Anda sampaikan itu adalah valid. Dan AI itu menjawab, mohon maaf gitu. Mohon maaf bahwa ini hanya rekaan saja, bahwa ini adalah rekaan. Jadi ketika ingin mengakses jurnal tersebut, silakan cari di misalkan di OAJ ataupun di Scopus dan sebagainya. Dan kami tidak memiliki akses ke sana gitu. Artinya apa? Penggunaan AI itu sendiri, AI itu kan mencari data ya, data yang ada dan sebagainya, sumbernya dari mana gitu. Nah, kalau sumber-sumber itu tidak dimasukkan di dalam, tidak dilatih AI-nya itu, maka kan tidak bisa mengakses, dan dia akan bagaimana caranya bisa menjawab keingintahuan kita. Oleh karena itu, dia bisa berhalusinasi seperti itu. Bahkan dia bisa menghalusinasi itu terkait dengan referensinya. Misalnya kita ada referensi, citasi dan sebagainya menggunakan misalkan apa tujuh dan sebagainya. Itu sudah jelas sekali sampai ada DOI-nya loh. DOI-nya itu sudah tertulis jelas. Tapi ketika kita cek, itu tidak ada sama sekali. Dimanapun tidak ada. Dan itu terjadi. Jadi validitas data itu menjadi salah satu tantangan dan juga keterpercayaan kita sebagai sivitas akademik dalam penggunaan AI itu sendiri. Dan saya tadi senang juga terkait dengan Pak Arman sampaikan, di Fakultas Hukum itu tidak mungkin digantikan oleh AI itu ya Pak. Kita ini pembelaan ya Pak, bahwa Fakultas Hukum itu tidak bisa itu kalau diganti dengan. Karena apa? Karena yang namanya kita kan lulusannya profilnya ingin menjadi para penegak hukum gitu, entah jaksa, advokat, hakim dan sebagainya, yang dimana perlu interaksi, punya interaksi, dan ada rasa di situ. Misalkan advokat, nggak mungkin kan advokat diam lempeng gitu kan, pasti akan bagaimana caranya mengerti posisi dari si kliennya itu sendiri, dan itu yang sebenarnya kita pelajari di dalam Fakultas Hukum itu sendiri, terkait dengan integritas, terkait dengan rasa, dan bagaimana etika itu dalam bertindak, dan semua itu diajarkan di dalam kampus. Jadi kalau misalkan Mas Afan itu misalkan kuliah di Fakultas Hukum, itu ada 2 SKS, 3 SKS, tidak mungkin itu dosen itu selama itu ngomong terkait dengan materi. Malah kita sebenarnya ada beberapa terkait dengan cerita-cerita, pengalaman, dan sebagainya digunakan sebagai motivasi untuk mahasiswa bisa bagaimana caranya lebih baik membangun karakter itu sendiri dalam mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi memang saya sangat setuju dengan Pak Arman bahwa yang namanya Fakultas Hukum itu tidak, apalagi pengajarnya itu tidak bisa digantikan oleh AI. Itu pembelaan kami ya Pak. Begitu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya terkait dengan nanti untuk memantik diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Mas Afan dan Pak Arman. Baik. Terima kasih banyak Pak Lintang. Jadi memang agak sulit ini Pak Lintang ya, kalau sudah soal rasa tadi, integritas, etika itu memang kembali lagi ke manusia dan bagaimana komunitas akademik di kampus itu membentuk manusianya itu sendiri ya. Karena nanti kita bicara panjang soal penegakan hukum, kemudian integritas. Yang tadi di beberapa pertanyaan yang diajukan oleh followers juga ada yang sudah menyerempet ke sana topiknya, mungkin nanti akan kita bacakan. Kemudian kalau bisa saya highlight juga, tadi Pak Lintang mention bahwa penting gitu ya, apalagi bagi dosen untuk berpesan kepada mahasiswa untuk tidak bohong begitu ya. Jadi jangan bohong, mungkin salah itu biasa. Bahkan tadi AI-nya juga setelah dikonfrontir
mohon maaf gitu ya, ternyata sumbernya halusinasi. Berarti dia nggak bohong nih, Pak Lintang ya, udah menjalankan pesan yang Pak Lintang yang tadi gitu. Nah, jadi memang begitulah lika-liku dan beragam adaptasi AI gitu ya di kampus nih, teman-teman followers hukum online. Dan kita nanti juga akan coba lihat gitu ya, tadi disebutkan juga oleh Pak Arman, Pak Lintang, bagaimana teknologi atau AI ini juga tidak hanya apa namanya bisa diantisipasi dampak negatifnya, tapi juga bisa dimanfaatkan justru untuk menguatkan atau mendapat jawaban dari kekhawatiran yang tadi disebutkan. Misalkan Pak Lintang tadi mention mengenai keterpercayaan gitu ya. Artinya ketika kita nanti menggunakan teknologi atau AI yang apa namanya membantu kita, nah kita justru terus harus berinovasi agar teknologi yang kita ciptakan atau kita bina ini juga bisa meminimalisasi adanya kesalahan gitu ya, atau kita justru harus yang juga punya inovasi dan inisiatif untuk melatih aspek keterpercayaan itu. Mungkin di apa namanya di kesempatan berikutnya setelah kita lihat beberapa pertanyaan akan coba kami tunjukkan juga nih kepada rekan-rekan followers hukum online gitu ya, apa namanya generatif AI dari hukum online yang kami beri nama Alex begitu ya, AI dan Lex, AI dan hukum. Dan kita coba nanti tes kira-kira Pak Arman dan Pak Lintang kalau ngoreksi nanti jawaban AI-nya sudah tepat atau belum gitu. Nah, sebelum ke situ kita coba lihat dulu nih Pak Arman dan juga Pak Lintang, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini unik-unik juga pertanyaannya. Saya coba bacakan yang teratas begitu ya. Jadi ini bisa di-like nih Pak Arman dan Pak Lintang oleh sesama followers atau yang menyimak Instagram Live kita di sore hari ini. Ini dari akunnya Mas Rizky Julians ya. Pertanyaan yang paling atas. Apakah kampus yang tidak berlangganan AI akan lebih tertinggal daripada kampus yang sudah langganan AI, Pak? Nah, ini langsung gamblang pertanyaannya. Monggo, Pak Arman atau Pak Lintang yang mau menjawab lebih dahulu. Iya, baik. Ini pertanyaan yang menggelitik ya. Artinya begini, kita punya keluarga, punya anak-anak. Kita punya mahasiswa di kampus yang juga kita anggap anak-anak muda yang memang sangat responsif terhadap teknologi informasi. Nggak usah berlangganan AI ya Mas Lintang. Kalau kampusnya wifi-nya lemot aja itu pada komplain. Karena mahasiswa itu pengennya kampusnya tuh wifi-nya kenceng, bisa di segala titik hotspotnya juga bisa mereka akses, ya kan? Tapi walaupun demikian, ya kadang juga nggak dipakai buat belajar juga, buat main game juga gitu kan? Ya itu kecenderungan anak zaman now kan begitu ya. Ada mainnya, ada belajarnya. Dan satu hal lagi, bukan ditinggalkan ya, tapi kalau menurut saya sih kurang dilirik ya. Artinya memang, ini kayaknya dari tampilan websitenya ya kan, visi misinya misalnya kan. Tapi kalau ini kan kadang IT jadi jualan juga nih, ya. Ketika awal calon mahasiswa itu bertanya, kemudian apakah ada pelayanan yang fast respon, misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang sederhana aja. Ketika mereka memasuki kampusnya, mereka lihat dong fasilitasnya, ya kan. Kemudian perpustakaannya, apakah ada library, ada buku digitalnya ada. Apakah berlangganan hukum online? Kebetulan Adiaksa berlangganan. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih nih Pak Iya, Arman. itu nilai plus Mantap. juga ya kan. Nilai plus bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Tentu ini jadi komoditas juga kan. Oh ternyata kampusnya lengkap, bukan hanya jualan di brosur aja gitu. Pas lihat ke dalam, wah ini kayaknya menjamin nih kuliah di sini nggak sekedar teori ya, apalagi kalau sistem pembelajarannya hybrid misalnya, tugas-tugasnya UTS-nya mungkin ya dimoderasi ya Mas Lintang ya, UTS-nya bisa online, UAS-nya bisa offline begitu, jadi nggak melulu kayak zaman kita kuliah tuh 100% offline gitu. Nah itu mahasiswa seneng, kuliahnya juga begitu Mas Afan, mereka lebih senang kuliahnya tuh online gitu. Walaupun kita juga pegel juga ya. Dosen ngajarin online tuh agak pegel ya, Pak, negur-negur, ayo on cam, on cam. Jadi kita agak sedikit fleksibel kalau soal-soal begitu. Bahkan gini, ini pengalaman ya, pengalaman juga mungkin Mas Lintang juga pernah ya. Ada mahasiswa bertanya tapi dia sendiri yang menjawab karena dia nggak ada pilihan. Misalnya Pak kuliahnya online nggak? Lah
Kan namanya kuliah hybrid antara online dan offline, tapi dia udah tentukan sendiri online. Saya jawab aja 100% offline hari ini saya gitu kan. Baru kasakusuk mereka ya. Ya salah sendiri kenapa mereka nanyanya last minute gitu. Jadi memang pertanyaan tadi itu ya kurang dilirik lah. Kita pun melihat platform hukum misalnya, ini kan kayak hukum online. Yang menarik ya kayak hukum online ini, jadi betul-betul dinamis gitu ya. Sehingga kalau perguruan tinggi hukum itu tidak aksesif terhadap AI, saya yakin apa ya, out of date lah. Itu sama seperti kita kuliah zaman-zaman saya tuh tahun 93 lulus 97 98 ya memang cetakannya nggak ada internet dulu kan ya kan, kita bisa hafal cara drafting gugatan gitu kan, tapi kalau anak zaman sekarang kan disuruh bikin gugatan cepet tuh, bahkan dulu Mas Afan di toko buku ya masih terbatas kan, yang jual buku cara membuat gugatan paling hanya satu buku kan, jadi kita belajarnya otodidak ya sampai sekarang. Kebetulan saya akademisi juga praktisi. Nah kita uji nih anak zaman sekarang. Udah kita ajarkan cara bikin eksepsi, gugatan, atau legal opinion, surat kuasa lah yang paling mudah ya. Atau surat undangan misalnya. Surat undangan ke para pihak ya, anggap kita ini lagi simulasi ada klien, ada pelaku yang merugikan klien kita. Itu belum tentu legal correspondent, belum tentu mereka bagus. Tapi ketika mereka itu bercakap-cakap antar mereka, wah itu luar biasa. Makanya etik ya, legal correspondent etik dalam menghubungi dosen pun kita akan uji ya. Mana tutur katanya, mana salamnya ya. Mohon maaf nggak mengganggu waktunya ya. Terus kalimat awalnya gimana? Bahkan kadang mahasiswa saya itu lengkap, nama mahasiswanya, NPM, kelasnya, mata kuliahnya. Nah itu kayak begitu, sehingga mereka tidak akan abai terhadap sopan santun, termasuk bagaimana mereka mengadopsi hal-hal yang memang yang dilarang, yang menurut norma akademik itu nggak boleh, mereka akan batasi itu dalam hal pembuatan tugas, karya ilmiah, atau menjawab sesuatu dan seterusnya. Demikian Mas Afan. Baik, makasih Pak Arman. Mungkin saya langsung berikan kesempatan Pak Lita untuk tanggapi juga pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Arman. Uh, saya sendiri jujur cukup bingung juga ya menjawab ini ya. Apakah kampus yang tidak berlangganan itu tertinggal gitu. Tetapi kalau menurut saya, karena tadi saya menyampaikan bahwa yang namanya AI itu untuk tools ya, untuk mempermudah gitu ya. Artinya ketika itu berlangganan kan lebih mempermudah gitu. Artinya nanti untuk produktivitas sendiri akan lebih meningkat dibanding yang tidak berlangganan. Sebenarnya kan akan berpikir seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena kita ketika di perguruan tinggi paling senang itu adalah ketika kita mendapat banyak literasi. Dan ketika kampus itu menyediakan literasi yang banyak, mahasiswa itu harusnya senang. Dosennya aja senang sekali kalau misalkan literasinya banyak gitu. Kayak misalkan berlangganan Scopus, berlangganan hukum online gitu kan, di mana kita bisa mengakses berbagai macam hal gitu ya, berbagai macam informasi yang berguna untuk diri kita, pengembangan diri kita, dan juga untuk pengembangan literasi mahasiswa itu sendiri gitu. Ketika mahasiswa disediakan banyak hal, itu pasti akan senang. Gitu. Seperti misalkan di Fakultas Hukum itu ada e-library, di mana itu bisa mengakses beberapa e-book gitu ya, yang disediakan gitu. Itu saja saya lihat, saya pantau gitu, karena kan terlihat siapa aja yang baca gitu. Ternyata bacanya lama itu, bisa sampai 6 jam, berapa buku, walaupun mungkin itu hanya per bagian saja ya, hanya bagian apa yang dibaca, tapi itu saja itu saya melihatnya sudah senang gitu. Artinya literasi mereka ketika disediakan tempat yang baik untuk bisa mengakses, itu mereka senang gitu. Nah, apalagi kalau berlangganan AI, dan AI-nya itu validitasnya sudah terjamin, itu mesti makin senang lagi. Artinya mempermudah untuk mengeksplor mahasiswa dalam produktivitas gitu. Karena kan mahasiswa nggak hanya kuliah ya, mereka juga kadang kayak misalkan di Fakultas Hukum Unsur itu banyak yang mengikuti perlombaan gitu. Perlombaannya itu misalkan legal opinion, habis itu gugatan, terus habis itu moot court dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita ada langganan, di mana langganan AI itu mempermudah untuk inventarisir hukum gitu ya. Kan paling enak kalau kita bicara tentang mahasiswa hukum ketika skripsi, tugas akhir, pembuatan misalkan kayak legal opinion, yang paling kita sering lakukan adalah inventarisir
bahan hukumnya itu sendiri gitu loh. Dan itu yang cukup melelahkan adalah karena kan di Indonesia tuh banyak sekali tuh undang-undang gitu kan. Nah, kalau misalkan ada suatu AI yang digunakan langsung memperlihatkan bahan hukumnya apa saja gitu yang akan digunakan untuk menangani suatu permasalahan, itu akan lebih senang gitu. Jadi kalau ada itu mungkin saya juga setuju dengan Pak Arman memberikan nilai tambah kepada fakultas itu sendiri ataupun universitas itu sendiri gitu, di mana menjadi pilihan mahasiswa yang mau masuk ke fakultas tersebut. Wah, ini hebat nih, sudah mengikuti perkembangan zaman dan pasti dia akan lebih mudah dalam mengakses banyak informasi seperti itu. Baik, menarik Pak Lintang. Tadi mungkin kalau ada mahasiswanya yang mantau juga, tadi Pak Lintang bilang ternyata dilihat aksesnya tadi ya, berapa jam dan apa saja yang diakses. Jangan-jangan nanti ada nilai tambahan nih kalau teman-teman bisa lebih aktif dan proaktif begitu ya, akses berbagai referensi di kampus. Nah, izin Pak Arman dan Pak Lintang sebelum kita lanjut ngobrol dengan para followers ya yang sudah menginput berbagai pertanyaan juga. Mungkin sekarang kita bisa lihat-lihat begitu ya, bagaimana hukum online juga mencoba menjawab tantangan dari pengembangan AI ini dan pemanfaatannya dalam dunia di kampus. Jadi di awal tadi saya sudah sempat sebutkan ada Alex hukum online, AI dan Lex. Jadi kami mencoba untuk menghadirkan generatif AI juga untuk bisa membantu riset hukum termasuk bagi para sivitas akademika di kampus seperti itu. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan sejumlah pertanyaan yang ya kami kira ini sudah sesuai ataupun bisa dievaluasi begitu ya oleh Pak Arman dan juga Pak Lintang. Jadi teman-teman yang menyimak juga bisa mengikuti. Sebenarnya dari poin-poin yang tadi kita perbincangkan dengan para narasumber ini mengenai validitas, keterpercayaan, kemudian juga aspek-aspek kecepatannya gitu ya, tapi juga tetap menjaga akurasi itu sudah sampai mana Indonesia atau dalam hal ini kami hukum online juga mencoba untuk berinovasi di bidang tersebut. Baik, ini saya coba untuk switch kameranya Pak Arman dan Pak Lintang, izin di depan saya sudah ada laman Alex hukum online begitu. Jadi kalau mungkin agak kurang jelas saya bisa zoom atau nanti saya bacakan secara verbal begitu ya. Ini kita bisa menginput pertanyaan. Mungkin saya terlebih dahulu mengecek satu pertanyaan yang terkait dengan bahasan Pak Lintang begitu ya Pak. Izin ini mengenai PKPU begitu. Kita coba cek apakah jawaban dari Alex itu relevan begitu dengan yang faktualnya. Karena tadi Pak Lintang juga mengulas bagaimana AI ini bisa saja berhalusinasi ataupun validitasnya perlu kita cek secara disiplin begitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, saya mengetik pertanyaan ini ke Alexnya hukum online. Bagaimana proses PKPU sementara dan PKPU tetap begitu ya. Nah, ini coba kita kirim pertanyaannya. Ya, kirim pertanyaan. Nah, kemudian Alex hukum online akan mencoba untuk menjawab begitu dari sumber-sumber jawaban yang ada di hukum online. Jadi kalau rekan-rekan followers yang menyimak di kampusnya begitu ya sudah ada hukum online corner, itu bisa menggunakan Alex ini dengan mengakses workspace hukum online dan kita lihat sama-sama ini adalah jawaban dari Alex ya mengenai PKPU sementara dan juga PKPU tetap. Tadi kalimat yang kita input adalah bagaimana proses begitu ya PKPU sementara dan PKPU tetap. Jadi nampaknya ini dielaborasi nih, dijelaskan oleh Alex poin-poinnya mengenai PKPU sementara maupun PKPU tetap ini. Mungkin saya izin untuk kita review ya jawabannya. Yang pertama untuk PKPU sementara itu ada proses pengajuan permohonan PKPU dan menyebutkan referensi pasal dari undang-undang PKPU dan kepailitan. Kemudian mengenai putusan PKPU sementara, mengenai jangka waktu begitu ya. Lalu bagaimana menunjuk hakim, pengurus, nah serta konsekuensinya jika debitur tidak hadir. Nah, ini yang PKPU tetap dijelaskan bahwa di poin pertama adalah perpanjangan dari PKPU sementara, lalu ada jangka waktu serta
rencana perdamaian. Nah, ini lumayan mendetail juga nih, ada breakdown ya, rencana perdamaian itu isinya apa saja, serta ada proses persetujuan, dan di sini ditegaskan kembali begitu apa tujuan dari PKPU itu sendiri. Nah, di sebelah kanan layarnya nih, rekan-rekan mungkin saya agak zoom out ya, agar terlihat kalau full halamannya itu seperti ini. Jadi tadi ini adalah kolom atau chat pertanyaan kita, lalu ini ada elaborasi poin-poin jawaban dari Alex. Di sebelah kanannya adalah sumber-sumber yang Alex gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kita nih, rekan-rekan. Jadi sumber jawaban ini semuanya berasal dari hukum online, seluruhnya juga up to date. Jadi yang berlaku saat ini saat pertanyaan kita di input ya, baik itu peraturan, kemudian ada putusan pengadilan, artikel klinik di hukum online maupun konten-konten lainnya begitu, bisa berita, bisa analisis gitu yang rekan-rekan juga sudah biasa akses di hukum online. Ini kalau kita lihat kita sortir di semua sumber. Jadi ada salah satu artikel di klinik hukum online yang membahas mengenai PKPU sementara, PKPU tetap, lalu Undang-Undang Kepelitian dan PKPU juga disebutkan ya, Pak Lintang, dan kita bisa klik kalau kita mau cek validitas tadi ya, kembali ini bisa kita klik undang-undangnya untuk ditinjau lebih jauh. Ada juga putusan MK yang dijadikan sumber. Nah, ini beberapa artikel maupun peraturan lainnya ya, ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Nah, mungkin reviewnya gimana nih Pak Lintang? Kira-kira dari jawaban Alex ini kalau ikut UTS juga hari ini kira-kira lulus nggak nih untuk matkulnya nih Pak Lintang? Wah, kalau jawaban seperti itu di luar ekspektasi pertanyaan ya Judi. Karena sampai menuliskan terkait dengan bagaimana isi rincian terkait dengan rencana perdamaian gitu. Bahkan sampai sedetail itu sebenarnya. Kalau pertanyaan itu paling kan penjelasan terkait dengan PKPU sementara dan juga PKPU tetap. Gitu. Tapi itu dijabarkan lagi terkait dengan hal itu. Artinya bisa lebih ke arah strukturnya juga cukup baik ya, cukup baik, di mana isinya lengkap, dan yang paling penting saya kira adalah terkait dengan referensinya dari mana gitu. Kalau referensinya tadi disampaikan dari hukum online semua, mungkin semua yang sudah terpublish di hukum online itu sudah melewati tahapan review dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi secara validitas mungkin bisa baik ya, karena secara source-nya sendiri dilatih untuk mengambil sumber-sumber yang memang berasal dari tempat atau data yang sudah disediakan hukum online, di mana data tersebut sudah memang terreview sebelum dipublish seperti ini. Artinya ada filter yang banyak terkait dengan apa yang akan dijawab oleh si Alex ini gitu ya. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Lintang. Jadi mudah-mudahan ini tadi bisa menjawab beberapa poin kekhawatiran atau juga yang perlu kita evaluasi begitu ya Pak Lintang ya, mengenai adaptasi AI dalam kita melakukan pendekatan di dunia akademik di perguruan tinggi hukum. Nah, mungkin agar lebih valid lagi kita coba dengan satu pertanyaan lainnya begitu ya. Saya izin untuk coba ke ranahnya Pak Arman begitu Pak. Ini yang kaitannya masih soal cybercrime. Mungkin izin saya coba untuk bertanya begitu ya. Biasanya kalau anak-anak muda juga Pak di internet ini ada juga tren negatif begitu Pak ya. Kita yang namanya stalking begitu ya. Kemudian nanti ada tindak-tindak pengancaman, pengintaian dan lain sebagainya. Nah, ini kita mungkin bisa coba tanya ke Alex, apakah perbuatan cyber stalking itu dapat dikenai pidana begitu atau dapat dipidana. Nah, saya coba untuk kirim pertanyaan. Nah, kita lihat sama-sama dan tentu kita verifikasi ke ahlinya begitu ya Pak Arman dalam pertanyaan ini. Apakah nanti penjelasan dari Alex itu memadai, lalu apakah sumbernya juga relevan dan kontekstual. Nah, ini sudah mulai mengenerate jawabannya ya rekan-rekan. Ada beberapa pasal KUHP yang disebutkan, mengutip putusan MK. Ya. Oh ya, ada undang-undang ITE juga begitu. Oke, nah ini terkadang juga bisa diadu
nih Pak Arman kecepatan mahasiswa dengan AI gitu ya ketika menjawab. Jadi Iya, jangan-jangan iya. kalau mahasiswanya sudah paham, pemahamannya dari luar kepala, cepat menulisnya, jangan-jangan bisa lebih efisien. Nah ini sudah selesai nih Pak Arman. Hmm. Baik, izin Pak, mungkin boleh ditanggapi begitu ya. Saya coba zoom lagi agar lebih Iya. jelas. Jadi di sini dia menampilkan UU ITE apa ya? Ini pasal 27 B ayat 1, lalu pasal 29 junto pasal 45B. Hmm. Kemudian KUHP ini ada pasal 335 junto putusan MK 1 2013. Lalu pasal 368 KUHP. Jadi ini mostly mengenai pemaksaan dan kekerasan, pemerasan begitu ya. Lalu ada juga KUHP baru nih. Dan di sini ternyata dia sertakan Pak ya, KUHP baru berlaku 2026 gitu. Nah, jadi mungkin hal seperti ini nih yang rawan juga bagi para mahasiswa ketika nanti menggunakan AI. Ada konteks-konteks khusus yang kalau tidak dibaca penuh kita akan ketinggalan begitu ya. Nah ini alhamdulillah sudah dimuat juga oleh Alex nih bahwa ini memang undang-undangnya sudah diundangkan begitu ya, normanya sudah berlaku dan ini memang adalah KUHP baru kita tapi berlakunya nanti di tahun 2026. Ini ada pasal itu. Nah ini pasal 448 482. Oke, lalu ke sumbernya ya Pak Arman izin ini ada beberapa artikel klinik hukum online, lalu peraturan dan juga putusan pengadilan, undang-undang ITE, lalu ada putusan MK yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan ketika menemukan jawaban di Alex dan ragu atau ingin mengecek sumbernya langsung, ini bisa diklik dari sumber yang telah didaftar di list di sebelah kanan ini ya. Oke, bahkan ya KUHP itu sendiri. Nah, ternyata ada beberapa bahasan di artikel hukum online yang sudah mengcover tentang ini gitu. Jadi yang biasanya mungkin rekan-rekan menggunakan search engine ya atau mencari terlebih dahulu dari keywordnya secara manual begitu, lalu mengunjungi artikel satu persatu, dengan Alex ini sudah lebih bisa efisien karena disadur jawabannya dengan lebih ringkas tapi sumbernya juga tetap bisa dicantumkan dan dikunjungi. Ada komentar barangkali Pak Arman mengenai pertanyaan ini atau mengenai Alex? Ya. Pertanyaannya tadi kan simple, sama seperti Mas Lintang tadi. Ini jawaban ini kalau memang jawaban mahasiswa yang menggunakan AI terlalu maju karena nggak ditanya apa perbandingan dengan KUHP nasional yang akan berlaku tahun depan gitu. Jadi kalau dosen bukan hanya dosennya tidak update, tapi kalau dosennya selain tidak update juga ngelolosin, ini terlalu maju sekali, ya kan? Artinya cukup sampai di KUHP yang sekarang masih berlaku aja gitu kan? Inilah saking lengkapnya jawaban ini. Jadi apa yang ditanya harusnya 10, jawabannya 100. Nah, itu yang kadang-kadang kita profiling lagi mahasiswanya. Ya. Pas ketemu minggu depannya, oh ternyata nama ini saya panggil, oh tidak sesuai. Profil dengan jawaban nggak sesuai. Nah, tentu kita lakukan pembinaan lah. Nggak kita salahkan juga, tapi ya kreatif lah. Oke, baik. Saya mungkin izin kembali ke perbincangan kita begitu, rekan-rekan followers sekalian, Pak Arman dan Pak Intang. Jadi kadang kalau terlalu perfect juga itu justru jadi ruang yang bisa kita jadi curiga tersendiri ya, apalagi ketika diverifikasi tidak sesuai gitu. Kalau memang mungkin mahasiswanya cemerlang, tentu kita juga apresiasi ya Pak ya. Tapi disitulah mungkin diuji juga bagaimana kita bisa objektif menilai dan juga tidak kecolongan gitu apabila ada mungkin kegiatan-kegiatan akademik tertentu yang performanya ini ya sekilas menakjubkan gitu. Kita selalu harus cek karena nanti pada akhirnya akan berujung juga ke soal-soal integritas, bagaimana etika kemudian dijunjung tinggi ini oleh para mahasiswa maupun dosen di kampus. Jadi seperti itu rekan-rekan tadi demonstrasi Alex hukum online. Nah mungkin kita sempat ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi Pak Arman dan juga Pak Lintang. Nah salah satunya mungkin yang akan coba saya izin minta tanggapan satu-satu gitu ya, nanti satu pertanyaan untuk Pak Arman, satu untuk Pak Lintang dan seterusnya. Nah ini salah satunya dari Mas Sandi @Sandi Yesa _. Nah ini
mungkin untuk Pak Arman terlebih dahulu. Nah, ini ingin bertanya terkait AI yang berkecimpung di peradilan yang diusut oleh MA kemarin. Nah, bagaimana sekiranya nanti kalau AI menunjuk siapa hakim yang memutus perkara? Karena hakim tidak boleh mengadili yang bersangkutan dengan keluarga sendiri. Nah, ini mungkin konteks di penegakan hukum yang konkret nih, Pak Arman, sejauh mana sih dalam dunia peradilan kita, begitu ya, dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan reformasi peradilan, teknologi atau AI ini dapat digunakan gitu. Sejauh mana ini bisa mungkin mempenetrasi dunia peradilan kita untuk bisa menghadirkan keadilan bagi para pencarinya nih, Pak Arman. Iya, habit kita masih konvensional ya. Dalam praktek hukum itu oke lah kalau ada persidangan virtual itu pun sesaat nggak pure dilanjutkan pasca pandemi. Jadi para pengacara itu lebih senang udah tarungnya langsung on the spot, Oke. langsung datang ke pengadilan gitu. Ya. Apalagi kalau kaitan dengan ini kan bisa random juga nih, menentukan siapa hakimnya bisa random juga karena kita belum siap. Kita belum siap untuk penerapan AI dalam konteks penunjukan hakim supaya tidak misalnya terjadi konflik of interest. Agak sulit. Karena teknologi juga tadi saya juga baru ini halusinasi gitu ya. Apakah juga AI bisa subjektif? Apakah robot itu juga punya perasaan misalnya? Seperti manusia kan gitu. Dia bisa tebang pilih, bisa pilih-pilih. Ya saya agak sulit merespon ini. Tapi concern saya adalah begini. Kalau ini memang revolusi cyber, ya kan? Kita benahi dulu deh polisi cybernya, gitu ya. Oke. Kita benahi dulu pendidikan tinggi hukum yang berbasis teknologi informasi, ya. Dari mulai hal yang sepele, pelayanan misalnya persidangan e-court misalnya, pelayanan ke masyarakat itu kita bisa sajikan kok, tidak malah tidak melanggar azas peradilan yang harusnya cepat, mudah, sederhana, biaya terjangkau dan seterusnya. Dalam praktek masih terjadi itu waiting list ya, masih terjadi antrian yang luar biasa, tidak efektif. Sehingga ya ke depannya memang wajah peradilan, wajah pendidikan tinggi hukum itu harus dimoderasi dengan pendekatan berbasis teknologi informasi khususnya AI. Mungkin kalau yang untuk pertanyaannya Mas Sandi ini kayaknya saya bukan pesimis, kita masih jauh lah, Agak masih jauh, Pak, jauh, ya. Baik. masih jauh. Jadi Demikian Mas. kenapa tidak yang mendasar terlebih dahulu itu diakselerasi dengan teknologi, Pak? Iya. Karena buktinya itu juga masih jadi momok hingga hari ini. Contoh gini, kayak law enforcement di jalan raya aja, etle aja kan itu juga musiman itu. Lagi ketat-ketat, lama-lama polisinya pakai handphone. Baik. Jadi nggak efektif juga ya. Padahal sih idenya bagus ya. Tapi ya namanya teknologi kan juga bisa nggak sempurna juga gitu. Itu Mas. Siap, betul Pak. Jadi ini sesuai tema karena ada kata-kata implementasi gitu ya. Jadi Betul. satu hal teknologi yang canggih, AI yang sudah sedemikian sophisticated itu satu hal, tapi implementasinya hal lain yang nanti pada ujungnya nggak bergantung dengan bagaimana penegak hukum, manusia, termasuk kita kalangan akademik di kampus juga bisa mendorong itu agar konkret dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ataupun hasil dari pencari keadilan itu sendiri. Terima kasih pertanyaannya Mas Sandi dan juga jawabannya Pak Arman. Saya izin langsung bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Aksa Atallah begitu ya. Mungkin Mas Aksa, ini untuk Pak Lintang saya arahkan pertanyaannya. Menurut Bapak sudah saatnya belum nih Fakultas Hukum mengajarkan literasi teknologi seperti data ethics atau dasar pemrograman, Pak? Biar mahasiswa bisa ikut menentukan arah etik AI, bukan sekedar jadi penggunanya saja. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Ini cukup bagus sekali ya. Jadi saya sedikit berkaca kepada di Fakultas Hukum Unsur gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh ada yang namanya tim pembentukan literasi penggunaan tools untuk tugas akhir gitu. Jadi di Fakultas Hukum tuh ada timnya tersendiri dan ini baru berjalan mungkin belum sampai 1 bulan gitu. Tapi kami mencoba untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan bagaimana penggunaan AI itu sendiri. Khususnya literasi ini ya, terkait dengan tadi literasi teknologi ya, seperti data etik gitu. Data apa yang bisa diambil dan apakah data tersebut
kalau misalkan diambil itu di sumbernya dari mana, lalu kita harus mensitasi sumber itu, karena kita kan kental sekali kalau misalkan di dalam AI itu berkaitan dengan plagiarisme kan, entah sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang menurut hemat kami itu harus diminimalisir gitu. Jangan sampai ketika digunakan malahan bumerang untuk kita sendiri gitu. Artinya hanya kayak tadi Pak Arman bilang, penggunaan tugas akhir kok tiba-tiba sudah selesai gitu. Bahkan ada yang 1 bulan selesai gitu. Kita harus bertanya-tanya, ini anak cepat sekali gitu kan. Cepat sekali untuk bisa menyelesaikan itu. Nah itu menurut saya tuh untuk sekarang mengajarkan literasi teknologi, data etik, bagaimana data itu diambil, bagaimana kita menggunakan data yang kita dapat dari AI, apapun AI-nya, apapun tools-nya yang menggunakan, itu penting sekali untuk di era sekarang. Apalagi kalau misalkan kita bicara, ada matkul kalau di kami itu MPPH kan, metode penelitian gitu. Nah, artinya sebenarnya metode penelitian itu bisa disampaikan kepada mahasiswa penggunaan tools seperti ini sebenarnya. Tapi harus digarisbawahi bahwa ya kita harus tahu sampai mana etiknya di mana, dan juga apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan sebenarnya semua itu kalau kita lihat di kementerian itu sudah ada panduannya, panduan penggunaan generatif AI untuk perguruan tinggi. Jadi itu silakan mahasiswa sipil akademik bisa coba download gitu. Walaupun itu buku panduan ya, tapi isinya itu bagaimana kita bisa melakukan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak di dalam konteks penggunaan AI itu sendiri. Itu menurut saya sih. Jadi kalau dasar pemrograman itu mungkin bukan di Fakultas Hukum ya. Kalau yang bagian itu ya. Karena kalau kami disuruh program pasti pusing gitu. Pasti pusing gitu. Saya yakin itu ya. Kadang hitung-hitungan waris aja pada pusing gitu kan. Hitung-hitungan berkaitan masuk Fakultas Hukum nggak mau hitung-hitungan ketemu waris gitu kan. Ya pusing juga gitu. Apalagi pemrograman yang dasar basicnya itu pasti harus kuat juga tentang pemrograman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, nah ini langsung ditanggapi oleh penanyanya nih, Pak Lintang ya. Setuju Pak Lintang, terima kasih banyak atas dan merit leads-nya. Baik, Mas Aksa, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan berikutnya yang akan kami minta Pak Arman untuk berkenan menjawab, Pak. Kalaupun tadi mau dikaitkan dengan etik juga sangat diperbolehkan gitu ya. Tadi dari Pak Lintang kita dapat ternyata untuk kalangan perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa di kampus itu sudah ada panduannya begitu ya. Jadi untuk berbagai hal yang terkait dengan etik, silakan mengeksplor dan bisa menjadikan acuan dari yang sudah ada tersebut. Nah ini tadi dari sisi mahasiswanya, sekarang dari sisi dosennya, Pak Arman ada pertanyaan dari user @salt&papers. Apa yang dapat dilakukan oleh dosen agar tidak tergeser oleh perkembangan? Tentu gini ya, ada milenialis, ada kolonialis ya. Kolonialis itu ya kayak saya lah ya. Kalau Mas Afan, Mas Lintang pasti jauh lebih muda dari saya. Tapi kan kita ini hidup di 2-3 zaman yang memang zaman saya beda, zaman sekarang beda. Berarti yang harus dirubah atau tantangan yang terberatnya sesuai pertanyaan teman kita ini adalah mindset kita. Kita harus menerapkan 3 literasi. Literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitis. Kita elaborate itu sehingga apa? Kita nggak alergi terhadap teknologi, kita nggak gaptek, kita nggak tersinggung ketika mahasiswa kita lebih friendly terhadap tools ya, termasuk tools kecerdasan buatan. Jadi tantangan terberatnya adalah mindset itu sebenarnya. Dosen-dosen yang kolonialis ini, ayo kita rubah paradigma kita dengan duduk satu meja bahwa ini adalah kondisio sine qua non. Ini udah era-era teknologi ini 5.0. Jangan lagi kita jalan di tempat mempersoalkan hal yang remeh-temeh, sementara pandemi sudah membuktikan, Mas Afan, kita nggak mungkin berhenti pelayanan edukasi akademik karena pandemi. Termasuk kemarin juga Mas Lintang, Mas Afan, itu agak sedikit konteks. Ketika pelayanan kenotariatan itu hanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka ya sekian lama itu tidak ada pelayanan.
Padahal kalau itu tetap dilayani dengan PSBB, ya, tentu negara juga tidak akan kosong dari segi penerimaan BPHTB. Sehingga itu diadaptasi new normal itu. Kita kadang fenomenanya terjadi dulu baru kita mikir. Nah, ini udah suatu hal yang di depan mata, sudah kita jalani, tinggal ke depannya kita perlu sepakat deh. Kita duduk satu meja, ya. Mungkin belum ada yang secara spesifik forum dosen se-Indonesia yang bicara soal ini, ya, khususnya dosen hukum. Mungkin ini bisa diinisiasi oleh Unsud nanti bersama Adiaksa. Ya, Pak. Lain ini bisa kita gaungkan lebih luas ya Pak ya, berbagai Betul. aspirasi dari dunia kampus dan juga tentu dari rekan-rekan followers, rekan-rekan apa namanya mahasiswa juga ya, atau para rekan Bapak Ibu dosen yang turut apa namanya menyimak juga untuk kita bisa apa susun bersama langkah kemajuan kita ke depan begitu ya, jangan sampai yang apa namanya yang baru-baru ini tidak kita tanggulangi, nanti mungkin kita sendiri akan tertinggal gitu ya, Betul. Pak Arman. Jadi penting di satu sisi sikap keterbukaan, memperkaya literasi tadi Pak Arman sampaikan, tentu dengan tetap menjunjung koridor-koridor etika dan juga akuntabilitas serta keterpercayaan ya, yang tadi disebutkan juga oleh Pak Arman dan juga Pak Lintang begitu. Nah, saya coba cek mungkin satu pertanyaan lagi begitu ya, sebelum Pak Arman dan Pak Lintang saya persilakan untuk memberi closing statement dalam sesi Instagram Live Academia Law Fest kita di sore hari ini. Ya, mungkin tadi sebetulnya Pak Lintang sudah sebutkan gitu ya sedikit konteksnya. Ini mungkin boleh ditegaskan lagi nih Pak Lintang dengan pertanyaan dari @indra_cyn. Sejauh mana kesiapan kurikulum pendidikan Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan AI dalam pembelajaran? Baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Bagus juga itu. Bagaimana kesiapannya gitu ya. Secara kesiapan memang kita perlu merancang sendiri terkait dengan kurikulumnya yang memasukkan memang mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran gitu. Karena secara umum ketika kita melakukan suatu pembelajaran pasti sebenarnya ada RPS-nya itu, rancangan pembelajarannya gitu. Nah, tetapi menurut saya itu harus dimasukkan ke situ gitu. Karena kan kita mengajar sesuai dengan RPS gitu kan. Nah, di RPS itu yang menjadikan panduan kita untuk bagaimana cara menghadapi atau memasukkan AI itu ke dalam kurikulum itu sendiri gitu. Dan menurut saya memang harus ada transformasi terkait dengan hal tersebut gitu. Jangan sampai kita sebagai tempat perguruan tinggi tertinggal bahkan mengabaikan atau cenderung membiarkan, tidak memberikan suatu regulasi yang pasti. Gitu. Kenapa? Walaupun sudah ada panduan dan sebagainya, ini kan namanya trial and error ya. Karena perkembangan itu begitu cepat gitu. Saya yakin bahwa yang namanya hukum itu pasti ketinggalan dengan adanya teknologi atau perkembangan manusia itu sendiri gitu. Jadi dengan seperti itu maka kita harus terus mengelaborasikan terkait dengan hal tersebut. Bahkan saya ingin meng-highlight juga ya terkait dengan hal tersebut gitu ya, terkait dengan bagaimana memasukkan ke kurikulum gitu. Ini menjadi PR kita bersama karena kalau kita membiarkan gitu ya, membiarkan tidak ada batasan, tidak ada apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu cenderung akan sangat bias dan berbahaya untuk kelangsungan fakultas hukum itu sendiri, bahkan kelangsungan dari bagaimana pembelajaran di dalam perguruan tinggi. Dari kayak tadi disampaikan oleh Pak Arman, tiba-tiba Pak Arman ngomong terkait dengan pertanyaan tiba-tiba sudah jawab gitu. Nah ini kalau seperti ini terus artinya kita mengajar AI Pak. Nah yang mereka cuma admin saja gitu, admin yang akan membiarkan AI-nya menjawab gitu. Artinya interaksi dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen itu penting. Jangan sampai hal itu malah tergantikan karena adanya AI. Malah AI-nya yang menjawab. Itu lebih lucu lagi kalau misalkan seperti itu. Seperti itu Mas. Siap Pak Lintang. Saya juga nggak kebayang kalau nanti AI-nya ikut wisuda Pak Lintang. Karena udah ikut menemani perjalanan akademiknya begitu ya. Baik, Pak Arman, Pak Lintang, alhamdulillah sangat padat sekali ya diskusi kita di sore hari ini, juga interaksi dengan para penanya begitu. Barangkali sebelum atau mungkin saya persilakan Pak Arman dan juga Pak Lintang untuk menyampaikan closing statement ya secara singkat, serta
memilih masing-masing satu penanya terbaik gitu. Atau kalau tadi belum atau tidak ingat penanyanya, mungkin yang topiknya tentang apa, nanti tim hukum online akan menghubungi penanya bersangkutan untuk penyerahan hadiah uang elektronik senilai Rp100.000. Mungkin saya persilakan kalau tadi di awal karena Pak Arman dulu, barangkali yang closing statement Pak Lintang dulu, Pak. Monggo. Baik, terima kasih Mas dan juga Pak Arman. Izin saya untuk closing statement terlebih dahulu, Pak Arman. Monggo. Untuk saya sendiri dari kami gitu ya, saya sangat senang ketika berdiskusi pada sore hari ini bagaimana terkait dengan tantangan dan juga potensi AI itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa AI itu berkembang, zaman itu berkembang, tidak mungkin kita resisten, tapi kita harus beradaptasi. Dan manusia itu kenapa bisa sampai hidup sampai sekarang, itu juga karena bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Gitu. Dan menurut saya, oleh karena itu kita juga harus bersama-sama untuk bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan AI itu sendiri, berdamai dan juga bagaimana menerapkan, artinya bersama-sama membangun suatu sistem di mana AI, dosen, civitas akademik itu sama-sama bisa memanfaatkan dan bisa untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Kalau anak-anaknya lebih pintar, dosennya lebih pintar, SDM-nya lebih tinggi lagi, pasti berpengaruhnya pada bangsa dan negara. Artinya AI itu digunakan untuk AI itu digunakan untuk bagaimana cara kita mencapai tujuan bangsa itu sendiri. Gitu. Apalagi ada omongan bahwa 2045 ya generasi Indonesia emas gitu. Jadi kalau kita harus benar-benar dari bagaimana pengembangan AI itu sendiri, pemanfaatan itu harus benar-benar terjamin. Karena kalau tidak, berbahayanya seperti tadi, generasinya emas yang mana? Jadi itu menjadi pertanyaan juga kalau misalkan yang jawab AI, malah pemimpin-pemimpin bangsa yang itu jadi AI semua, itu berbahaya lagi gitu kan, karena yang jawab dan yang kuliah AI gitu. Mungkin itu yang jadi statement saya terakhir gitu ya. Mari kita untuk selalu beradaptasi dengan teknologi, tapi jangan lupa terkait dengan etika, moral dan integritas kita sebagai pendidik, sebagai orang yang terdidik, mahasiswa dan sebagainya, civitas akademik dalam menjunjung tinggi etika profesi kita sebagai dosen seperti itu, jangan sampai plagiarisme dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Dan untuk yang dipilih jadi pemenang gitu ya Mas, Ya. Saya memilih yang tadi berkaitan dengan data etik tadi ya, data etik gitu ya. Oh ya, Bagaimana pemanfaatan data dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya pertanyaan yang itu bisa di follow up lebih lanjut di semua perguruan tinggi bahwa penggunaan terkait dengan data AI itu harus terlitigasi dengan baik. Artinya terinventarisir, jangan sampai kita menggunakan data yang hanya mencomot dari ChatGPT tanpa ada validasi, tanpa ada cross check. Jadi artinya kita bisa melakukan plagiarisme sendiri itu. Jadi saya senang dengan pertanyaan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Lintang. Ini selamat untuk Mas Aksa ya. Tadi pertanyaannya dipilih. Silakan untuk nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan hukum online. Pak Arman, kami persilakan Pak untuk penyampaian closing statement. Ya, terima kasih Mas Afan. Ya, sebenarnya udah lengkap ya dari Mas Lintang tadi. Saya hanya menambahkan saja sedikit. Adiaksa punya komitmen dan concern terhadap hal-hal ini karena memang ini era digitalisasi memang luar biasa masifnya. Kita tidak bisa menghentikan atau memblokade fenomena-fenomena di mana ini jadi kecenderungan global saat ini. Tapi ada tapinya, kita juga akan lakukan dalam kerangka pembelajaran, akan melakukan juga seperti dalam bahasa konsumen, syarat dan ketentuan berlaku. Tentu ada pembatasan, tidak bisa teknologi itu dibebaskan karena apa? Produknya, outputnya, luarannya nanti mahasiswa hukum akan jadi profesi hukum yang juga akan berinteraksi dengan masyarakat. Ya, nggak bisa lagi nanti di masyarakat ketika ada masyarakat bertanya, mahasiswa itu sibuk mencari jawabannya di handphone dia kan, dia harus langsung fast respon. Ya, dia harus langsung peka, sensitif. Jadi harus progresif, ya harus adaptif juga terhadap perubahan. Jadi sekaligus juga saya menunjuk yang tadi ini juga menyentil saya atau para dosen-dosen yang merasa ada keakuannya, arogansi ya. Karena pendidikannya pendidikan kolonial sehingga dia abai terhadap kecenderungan yang kekinian, yang kontemporer.
Ya, saya menunjuk tadi penanyanya soal bagaimana merubah dosen itu tadi ya, supaya dosen tidak Tidak ketinggalan. tergeser ya. Baik, Pak. Supaya tidak Betul. tergeser. Nanti kalau dosennya tergeser ya selesai juga kan dosennya kan. Karena dia nggak bisa buka laptop ya, dia nggak bisa buka link Zoom misalnya. Itu kan hal-hal yang sepele sebenarnya. Yang kayak gini juga jadi alternatif kan. Ya. Solusi juga nih kayak begini. Ketika Zoom ada kendala, Google Meet ada kendala, pakai ini mungkin lebih apa ya? Lebih gaul lah. Ya. Jadi saya merasa sore ini saya lebih gaul ini dengan Siap, Pak Instagram Arman. gitu. Terakhir ya tentu ya kita juga punya apa ya? Punya perhatian terhadap hal-hal ini karena hidup itu yang paling enak Mas Apan berproses ya. Kalau hidup instan ya kan nanti jangan-jangan mahasiswanya di kata pengantar skripsinya dia berterima kasih nomor 1 ke AI tadi kan. Yang telah berjasa mengantarkan saya gitu kan. Jadi bukan keluarga orang tua lagi tapi AI. Nah, hidup itu perlu berproses sehingga apa? Kita akan kombinasikan mana teknologi, mana yang betul-betul secara naturalis. Demikian Mas Afan yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Dr. Ahmad Syah, SHMH CCL, ahli cybercrime dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, serta Bapak Lintang Aryo Pambudi SMH, dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, sudah mengisi dan juga berbincang begitu ya mengenai peluang dan tantangan implementasi AI di perguruan tinggi hukum dalam rangkaian Hukum Online Academia Law Fest 2025 di kesempatan sore hari ini. Juga kepada rekan-rekan followers Hukum Online sudah bergabung dan berinteraksi dalam tanya jawab bagi user atas nama @aksha_atallah dan juga @salt&papers. Selamat begitu ya untuk pertanyaannya telah terpilih oleh kedua orang narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi nanti akan dikontak lebih lanjut untuk hadiahnya begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Arman dan Pak Lintang. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan di sore hari ini menelurkan inisiatif-inisiatif dan kesadaran lebih luas begitu ya, lebih tersiar lagi bagaimana AI ini memang harus kita pastikan pemanfaatannya sesuai dengan koridor, kemudian ada perkembangan yang bisa kita terus sama-sama berinovasi ke depan sehingga kita tidak ketinggalan, tidak tergeser, tapi juga tetap bisa memastikan segala sesuatunya sesuai dengan etika dan menjamin akuntabilitas serta membentuk nantinya lulusan-lulusan dari kampus hukum itu yang berintegritas tentunya. Saya sampaikan mohon maaf apabila selama memandu diskusi kita ada kesalahan. Sampai jumpa di Akademia Law Fest Hukum Online edisi berikutnya. Rekan-rekan simak diskusi-diskusi serupa pada sore hari di jam yang sama dalam seminggu ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bisa bermanfaat dan juga tentunya berkontribusi bagi kemajuan pendidikan hukum di Indonesia, khususnya tentu Pak Arman di Adiaksa dan juga Pak Lintang di Unsud begitu. Sampai bertemu di lain waktu, semoga dapat silaturahmi secara langsung Pak Arman, Pak Lintang, tidak hanya online begitu ya. Dan sehat-sehat, sukses. Amin, amin. Saya tutup Instagram Live di sore hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Arman. Terima kasih Pak Arman, Mas Ahwan, diskusinya sore hari ini. Terima kasih.